Halo, berjumpa lagi dengan Anissa Mama Fan di sini ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang lidah mertua atau bahasa ilmiahnya adalah Sensipierelia ya. Lidah mertua ini punya banyak manfaat dan perawatannya pun sangat mudah dan cara berkembang biaknya pun sangat mudah. Jadi kita bisa mempraktekannya di rumah. Manfaat Sensipierelia adalah satu, sebagai pembersih udara alami. Yang kedua, sebagai pembasmi polusi udara. Yang ketiga, sebagai pemasok oksigen. Yang keempat, mampu menyerap CO2. Yang kelima, sebagai tanaman anti kanker. Disebut sebagai tanaman anti kanker bukan berarti lidah mertua ini kita makan ya, karena lidah mertua ini mengandung racun yaitu saponin sebagai insektisida dan fungisida alami. Saponin bersifat racun bagi makhluk hidup karena bisa menyebabkan reaksi gastronomi seperti muntah dan diare jika kita telan. Selain itu, kandungan dalam tanaman ini menyebabkan ruam dan iritasi kulit. Jadi lidah mertua walaupun sebagai tanaman anti kanker tetapi jangan dimakan ya. Artinya bahwa tanaman ini harus kita tanam di dalam rumah karena dia dapat menyerap racun yang dapat menyebabkan kanker seperti benzema, formaldehida, dan silen dan tolfena. Susah ya ngomongnya. Yang keenam, manfaat Sensipierelia ini adalah menyerap radiasi. Tentu di rumah-rumah kita banyak ya alat-alat elektronik. Alat-alat elektronik itu mengeluarkan radiasi walaupun sangat sedikit. Karena itu apabila kita menanam Sensipierelia ini di sekitar rumah kita, maka dia akan membersihkan udara dan mengurangi radiasi alat-alat elektronik kita ya. Tanaman lidah mertua ini adalah tanaman yang kaya manfaat ya. Tidak mahal harganya dan tersedia banyak di sekitar kita. Dan yang paling penting, cara menanamnya juga sangat mudah dan perawatannya juga gampang ya, jadi tidak ribet. Cara menanam lidah mertua ini, pertama-tama yang kita harus ketahui adalah lidah mertua berkembang biak dengan cara vegetatif alami, yaitu dengan cara rizoma atau dengan cara rimpang atau akar tinggal, yaitu tumbuhnya tunas di bagian tanah ya, seperti ini ya. Dia tumbuh tunas di sela-sela tanamannya. Ini namanya rimpang ya, cara berkembang biaknya dengan cara vegetatif alami. Tetapi dengan cara ini lambat ya, baru bisa berkembang dan bertunas seperti ini. Karena itu sekarang lebih dikenal dengan cara vegetatif buatan. Caranya mudah. Yang pertama, kita potong salah satu daunnya ini kita potong, kita cabut. Nah, setelah kita cabut, kemudian daunnya kita masukkan ke dalam air. Kita sediakan botol yang diisi air, kemudian kita masukkan ini ke dalam air ya. Kita tunggu sampai seminggu atau 2 minggu, nanti akan tumbuh tunas seperti ini ya. Setelah seminggu 2 minggu, daun yang kita taruh di air tadi akan berkembang dan bertunas seperti ini ya. Kemudian dia akan berakar. Setelah dia berakar, bisa kita pindah dan kita tanam di media tanam yang sudah kita sediakan, yaitu pot yang diisi dengan tanah. Untuk media tanahnya tidak terlalu susah ya, apa aja yang dipakai boleh. Tetapi lebih bagus kalau kita menggunakan tanah yang menggunakan kompos atau pupuk kandang ya.
Untuk lidah mertua ini perawatannya sangat mudah ya. Yang penting kita menjaganya adalah supaya rajin disiram aja. Jadi kalau tanahnya kering, jangan lupa ya untuk disiram. Kalau musim hujan kita tidak perlu menyiramnya. Jadi perawatannya sangat mudah ya. Yang harus kita perhatikan hanyalah apabila di dalam pot ini sudah terdapat banyak pohon lidah mertua, sebaiknya kita pindahkan di pot lain agar tetap subur. Atau kalau kita tidak punya banyak pot, kita bisa tanam di tanah ya, lebih bagus sebenarnya. Kalau di pot ini, kalau dia sudah banyak dan tidak dipindah, maka pertumbuhannya itu akan terganggu ya, soalnya akarnya banyak banget. Tanahnya bisa tidak subur lagi ya. Jadi kita harus mengganti, kalau kita ingin subur dan hijau seperti ini, kita harus rajin mengganti media tanamnya. Dan apabila dia sudah banyak di pot begini, kita harus memindahnya ke pot lain. Sekian video kita hari ini, semoga bermanfaat ya. Kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih ya.